ilallahi man kana thawbahu khairan min amali an takuna siyabuhu siyabal amliyai wa amaluhu amalal jabbarina. Rawahu Dailami an Aisyah. Aqradul ibadi, paling dibencinya hamba ilallahi oleh Allah itu man orang karena yang adalah saubahu pakaiannya itu khairan lebih baik min amalihi dari amalannya. Antakuna adalah siabu pakaiannya itu siabal ambiyai, seperti pakaian para nabi. Wa amaluhu, sedangkan amalannya itu amalal jabbarina, amalan pendosa. Ini manusia yang paling dibenci oleh Allah, manusia yang dalam hadis lafadznya pakaiannya bisa kita pahami orang yang penampilannya jauh lebih bagus daripada amalannya. Penampilannya seperti nabi, seperti ulama, seperti kiai, tetapi amalannya amalal jabarina, perbuatannya perbuatan pendosa, amalannya amalan ahli maksiat, pakaiannya Islam, tetapi kelakuannya ahli maksiat. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang penampilannya Islami, ya, tetapi perbuatannya fajir, perbuatannya pendosa, perbuatannya ahli maksiat. Hadis yang selanjutnya, ablihu hajataman la yastati'u iblaghu hajatihi. Ablihu, sampaikanlah atau bantulah orang untuk mendapatkan hajataman, hajatnya orang, layastati'u, yang tidak bisa, tidak mampu, iblaghu hajati, tidak mampu menyampaikan hajatnya. Faman, maka barang siapa, ablagho, yang menyampaikan sultanan kepada seorang sultan, kepada pemimpin, hajataman, hajatnya seseorang, layastati'u, yang tidak bisa, tidak mampu, iblaghoha, menyampaikannya, sabata, maka menetapkanlah Allah Ta'ala halnya mati wilayah qadamaihi, kedua telapak kakinya, ala siratin, di atas sirat, siratal mustaqim. Sabata itu mengukuhkan, menguatkan, menetapkan, maknanya menguatkan, mengokohkan. Kakinya di atas sirat, siratal mustaqim, yang konon itu seperti rambut yang dibelah menjadi 7. Orang yang berhasil melewati siratal mustaqim itu orang yang amalannya baik, karena yang menentukan berhasil dan tidaknya nanti amalan.
yaumal kiamati, pada hari kiamat. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, hadis ini memberikan pelajaran kita untuk membantu saudara kita, tetangga kita, kawan kita yang butuh bantuan kita, khususnya dalam masalah hajatnya. Ketika dia punya hajat tetapi tidak mampu untuk menyampaikannya, punya keinginan tidak bisa untuk menyampaikannya. Dalam hadis ini disebutkan kepada pemimpin, lalu dia ditolong, dibantu untuk menyampaikannya pada pemimpin itu. Maka orang ini nanti, kata Rasulullah, kakinya akan dikokohkan dalam menyeberangi Shiratal Mustaqim. Hadis ini merupakan nasihat, peringatan untuk orang-orang yang menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi penghubung antara rakyat dengan pejabat, anggota dewan, pamong desa, sampai RT, RW. Hadis ini kabar gembira untuk pelayan-pelayan umat, pelayan-pelayan masyarakat, orang yang ngurusi hajat-hajat masyarakat, orang yang ngurusi urusan-urusan masyarakat. Barang siapa yang membantu kebutuhan, membantu hajat, membantu keinginan masyarakat, maka kakinya nanti akan dikokohkan dalam menyeberangi Shiratal Mustaqim. Belum dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim juga dikabarkan tentang orang yang meringankan urusan saudaranya. Satu beban dunia akan diringankan beban di akhirat, yaumul kiamat. Ya, orang yang menolong saudaranya akan ditolong pada hari kiamat. Orang yang senantiasa membantu saudaranya nanti di hari kiamat juga akan diringankan bebannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Darda. Hadis yang ke-10, Ibna Adam ati rabbaka tusamma aqilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Ibna Adam, wahai anak Adam, ati ta'atilah rabbaka rabbmu, tusamma maka engkau akan disebut akilan, orang yang berakal. Fala wala ta'sihi, jangan sekali-kali bermaksiat padanya. Fatusama maka akan disebutlah engkau jahilan, orang jahil. Jahil itu secara bahasa artinya bodoh. Secara bahasa artinya bodoh. Kenapa zaman Rasulullah, zaman sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, itu disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Padahal pada waktu itu orang-orang bukan orang-orang yang bodoh, orangnya pintar-pintar. Apalagi orang-orang Persia, Romawi yang peradabannya sudah lebih maju. Wong Arabi luar biasa pintar, Pak Bu. Siji pintar,
loro solidaritas, hubungan tetangga teparo, hubungan ikatan pasedulurannya luar biasa. Ning Arab zamane Kanjeng Nabi dereng diutus dados nabi, kowe ana tradisi ning Arab, ana tradisi sing luar biasa. Tradisi itu kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i wassaif. Itu surat yang mengabadikan tradisi orang Arab di zaman itu. Apa tradisinya? Mereka orang-orang Arab, kue pegawaiannya dagang, Pak Bu. Dagangnya orang dagang di rumah, orang mau sekedar kantin, tapi dagang antar negara. Angger bahasa saiki ekspor impor. Wong Arab dagang maring Persia, maring negeri Sam, maring Romawi, kan luar negeri. Apa tradisi yang hebat? Wong-wong sing dagang kue ketika balik maring Arab, pulang ke Arab, dapat keuntungan. Itu keuntungannya dibagi ke tetangga-tetangga yang masih miskin, kon modal. Begitu terus. Mereka punya target supaya wong Arab itu langka sing miskin, kabeh sugih. Sampai akhirnya semua orang Arab punya bisnis semua. Kemampuan ekonominya sama, naik kehidupannya, ekonominya sama. Itu kan tradisinya wong pinter. Dudu tradisinya wong bodoh. Tapi kenapa zaman itu dinamakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan? Kembali ke hadis ini. Orang yang suka bermaksiat kepada Allah, wong sing ora gelem patuh, ora gelem nurut, mboten purun taat dhateng Allah Subhanahu wa taala, niku munggo Kanjeng Nabi dipun wastani tiyang jahil, wong bodoh. Senajan orang itu orang terdidik, maka sekarang tidak peduli titel, orang peduli profesor, doktor, nek boten taat datang Allah Subhanahu wa taala, sekalipun profesor doktor, menurut Al-Quran, menurut As-Sunnah, dia masuk kategori orang jahil, bodoh. Tapi meskipun tidak sekolah, orang berpendidikan, tapi nurut, manut, taat datang Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikatakan berakal. Tapi memang umumnya wong bodoh luwih nurut karo Gusti Allah. Sebab wong bodoh ki wedi. Wong pinter saking pintere ora wedi. Syariat dipinteri. Maka kategori berakal menurut Rasulullah SAW itu adalah orang yang tahu apa yang harus dilakukannya dan tahu untuk apa dia hidup di dunia ini. Selanjutnya hadis yang ke-11. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawakan abghadul halali ilallahi at-talaqu. Ya hadisnya terkenal. Biasanya gerana nikahan ya diwaca, wonten walimahan gitu waos. Abghadul halali, perkara halal yang paling dibenci ilallahi oleh Allah adalah at-talaq. Talak itu halal, tetapi tidak disukai oleh Allah.
Sebab talak itu tidak boleh sembarangan. Ya, talak itu tidak boleh sembarangan. Kayak ini tidak terlalu panjang kita penjelasannya. Langsung ke hadis yang ke-12. Atani Jibrilu faqala ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, atani datang kepadaku Jibrilu. Siapa Jibril? Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Faqala, kemudian bersabdalah Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah kamu masyikta sakarepmu sekehendakmu fa'innaka, maka sesungguhnya kamu itu mayyitun, bakal mati. Hiduplah sekehendakmu sekarepe kopan urip kaya ngapa sok. Dari malaikat Jibril dawuh datang kanjeng Nabi Muhammad, Muhammad, kau uripe kan kaya apa sok sakarepe. Dawuh ini juga berlaku ke kita. Terus mau jamaah musola bajir uripe kan kaya apa sok sakarepe, sakuase sok. Tapi eling fa innaka mayyitun, besok bakal mati. Wa'mal, dan berbuatlah kamu, beramallah kamu, wa'abid, dan cintailah olehmu ma apa-apa syi'ta yang engkau kehendaki, fa'innaka mufarriqun, karena sungguhnya kamu akan meninggalkannya. Wes panjenengan seneng apa nih dunia kayak apa sopo? Cinta, harta, dunia, jabatan, anak, istri, silakan. Cintai semaunya, sepuasnya. Apalagi yang fitrah di dalam Al-Quran kan, fitrah manusia itu zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal bani wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddah. Dijadikan indah bagi manusia ya, hubbus syahawati, kecintaan terhadap syahwat, minan nisa'i, kepada pasangan, wal bani, dan pada keturunan, wal qanatiril muqantarah, harta melimpah, minadz dhahabi wal fiddah, emas, perak, sawah sing ambak, wal khailil musawwamah, dan kendaraan-kendaraan mewah. Wis kowe fitrah bu, menungsa kowe fitrah senang siji pasangan, seneng maring pasangan, loro seneng maring keturunan, telu seneng maring dunia, wal khailil musawwamah, kendaraan, motor, wis duwe motor, nganggo motor kayak gini mengundi-undi kuda, mobil, wis duwe mobil, iya, pengennya mobil kok ganti-ganti. Itu fitrah, itu fitrah. Semua orang punya fitrah itu. Tapi ingat, di sini dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, fa innaka mufariqun. Ingat, suatu saat itu semua akan ditinggalkan. Dengan mobil mewah,
gantilah sing kepenak Avanza, munggah ganti Innova, ganti Fortuner, Pajero, makin mewah. Begitu mati kendaraan apa Bu? Katil. Begitu mati tunggalnya katil. Yang kata syair suki sawah, suki mobil, besok mati tunggalane katil. Harta benda orang intil, sing intil amal secuil. Apa? Itu malaikat Jibril mengingatkan, fa innaka mufariqun. Seneng mareng bojo kayak apa? Susah seneng dilakoni. Mati orang bakal ngintil bu pasangan. Ya. Paribasane nunggone paling dhuwur ngiang-ngiang ora bakal melu mlebu ning isor patiran. Anak dibelani kayak apa, luar biasa. Orang tua pengorbanannya ke anak kan luar biasa. Ya, paribasane wong tua ke sirah nggo sikil, sikil nggo sirah, dilakoni nggo bocah. Ketika meninggal dunia, yo paling nganter sampai kuburan. Begitu doa selesai ditutup bubar, semua kembali. Yang menemaninya hanya amal. Ini peringatan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah yang berlaku kepada kita. Maka malaikat Jibril mengatakan wa'amal, dan berbuatlah engkau masyita sekehendakmu, wis pan lakoni apa bae sok, lakoni sing apik sing ala sok. Ya, monggo. Fa innaka majziyun bi, tapi ingat, semua yang kita lakukan itu majziyun bi, bakal diwales, akan dibalas. Semua yang kita lakukan dicatat oleh malaikat. Ya. Yang baik dicatat, yang buruk dicatat. Di akhirat nanti akan diberi balasan semuanya. Cuma kita makhluk istimewa. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu umat istimewa. Ini pernah saya sampaikan dibanding dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Apa istimewanya? Kita dalam amal baik, pahala kita itu 10 kali lipat dibanding umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ketika kita berniat melakukan kebaikan, sampai melakukan kita dapat pahala 10 kebaikan. Kalau kita berniat melakukan kebaikan tapi tidak jadi melakukannya, tetap dicatat 1 kebaikan. Sementara kita punya niat buruk, penanya digantung, yang buat tulis malaikat digantung sejak kita niat. Kalau kita melakukan niat itu sampai dilakukan, dicatatnya 1 dosa. Nek kebaikan ketika dilakukan dicatat 10 kebaikan, nek dosa ketika dilakukan hanya dicatat 1 dosa. Ketika sudah niat buruk, niat ala, jenengan niat panyurangi tangga, jenengan niat pandolim maring tangga, tapi kok ora sida dilakoni, gagalnya dudu gagal karena wonge ora teka boneng, tapi memang jenengan tobat enggak jadilah dosa. Itu bukan hanya tidak dicatat dosa, tetapi dicatat kebaikan, 1 kebaikan. Itu semua dicatat. Makanya malaikat Jibril mengatakan wa'mal masih tahu panjenengan tak nglakoni apa bae monggo. Ingat fa innaka majziyun bi. Besok kabeh bakal diwales, akan dibalas perbuatan hari ini yang terlihat maupun tidak
meskipun jenengan curang yang umpet-umpetan langkah sing weruh kabeh tercatat, besok ning akhirat dibuka kabeh dan diberi balasan. Nah, maka ingat ini, karakter orang beriman sing paling dhuwur, sifat wong beriman sing paling dhuwur niku sifat muraqabatullah, sifat rumangsa diawasi dening Gusti Allah. Tapi aku mau nih Pak, biasanya wong bodoh sing akeh-akeh ngerasa diawasi dening Gusti Allah. Wong pinter kan rumangsa wis pinter, jarang ya, jarang rumangsa diawasi dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah dimanapun kapanpun, karena yang bisa mengendalikan kita dari perbuatan-perbuatan buruk itu adalah kesadaran dalam diri kita bahwa kita itu merasa diawasi. Ngukurnya gampang, terus jenengan nek diawasi dengan wong bebas ngati-hati, jenengan nek katon di sedulur kayak ngati-hati, karena jelas katon nek diawasi di Gusti Allah kan jenengan orang weruh. Kudune ning rasa, ning kesadaran, merasa diawasi. Ketika merasa diawasi ini melekat menjadi sifat kita, maka kita akan terkontrol. Hati-hati dalam bersikap dan bertindak. Wa'lam, dan ketahuilah anna syarafal mu'min, bahwasanya kemuliaan orang mukmin itu qiyamuhu billail, berdirinya di tengah malam, sholat malam, sholat wengi atau sholat tahajud. Diwastani sholat tahajud, tahajudnya artinya bersungguh-sungguh. Dinamakan tahajud karena untuk melaksanakannya butuh kesungguhan. Wis atis, ngantuk, kesel, kalau tidak ada kesungguhan tidak akan terlaksana sholat tahajud. Disebut sholat malam, sholat lail karena dilaksanakannya malam hari. Nek bulan Ramadan jenenge ganti malih sholat tarawih. Tarawih ini artinya santai, sebab biasanya dilakoni tengah wengi, nek bulan Ramadan dilakoni bar isya. Jadi santai. Di samping lakonine ya kudu santai. Mulane entuk salat tarawih aja ngebut-ngebut. Angger salat tarawih ngebut ya kudu tarawih. Wong tarawih kuwi artinya santai. Nah, salat malam ini menjadi sebab syarafal mukmin, kemuliaan seorang mukmin. Di samping sholat malam itu menjadi kunci dari semua permasalahan kita. Panjenengan dua masalah sholat malam, munajat mari Gusti Allah, masalah selesai. Allah akan berikan solusi. Jenengan dua hajat, tangi, pengi, sholat, nyuwun datang Allah, nyuwun sing temenan, agar wong Jawa, wong tua, dunia nyebut nyuwun sing temenan ki artinya nyedih. Nyedih mari Gusti Allah, njaluk sing temenan tengah malam. Sholat malam, sholat lain. Orang ketan rong rakaat. Sing apik yang sampai 11 rakaat. Orang tua 11 rakaat ya rong rakaat ora apa-apa. Kebotone tangine kawanan wis enggal subuh rakaat sholat witir. Nggih boten apa-apa. Tapi jangan sampai tertinggal tiap hari dilakukan. Ini syarafal mukmin, menjadi wasilah kemuliaan bagi kita. Wa izzuhu, dan kemuliaan orang mukmin itu istighna'uhu 'anil nas, merasa tidak butuhnya dari manusia. Artinya orang mukmin itu akan mulia ketika dia tidak bergantung kepada orang lain.
Orang mukmin itu akan mulia ketika dia mandiri. Ini salah satu sifat yang wajib dimiliki wong sing beriman. Apa? Mandiri. Aja gumantung maring tangga, aja gumantung maring wong. Mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, ya. Maka dia akan menjadi orang yang mulia. Oke, satu hadis lagi. Jadi lagi ya. Orang sudah 49 menit dari satu hadis atau dua hadis lagi kita tambah. Hadis ke-13. Atani datanglah kepadaku atin, orang yang datang, yang dimaksud juga malaikat Jibril. Min Rabbi, dari Rabbku. Fa'akhbirni, maka mengkabarkanlah dia padaku. Annahu, bahwasannya man mata min ummati la tusyrik billah syai'an dakhalal jannah. Innahu, bahwasannya man, barang siapa mata, yang mati min ummati, dari umatku, la tusyrik, tidak menyekutukanlah dia billahi, kepada Allah, syai'an, sedikit pun. Sapa wonge sing mati orang lakoni dosa syirik sekecil apapun, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Qala, lalu berkatalah, fakultu, bertanyalah aku, wa in zana, apakah meskipun dia itu pezina, orang yang berzina, wa in syara, atau apakah meskipun dia itu orang yang mencuri. Qala, maka dijawab, wa in zana wa in syara, ya, meskipun dia punya dosa zina, meskipun dia punya dosa mencuri, kalau dia tidak punya dosa syirik, maka pasti masuk surga. Hadis ini memberikan pelajaran pada kita, jangan disalahpahami. Bukan berarti hadis ini kemudian wah berarti boleh zina, boleh syirik, bukan. Mencuri. Boleh apa? Boleh zina, boleh mencuri, bukan. Hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwa dosa syirik itu merupakan dosa yang menjadi penghalang seseorang masuk surga. Artinya dosa syirik itu dosa yang menyebabkan seseorang kekal di neraka. Dipahami bahwa syarat masuk surga itu adalah tauhid. Wong ora duwe dosa syirik mesti mlebu surga. Kaya apapun amale, perkara masuk surganya kapan itu nanti urusan lain. Ya, urusan lain. Wong mlebu surga kan wonten tiyang setelah ada yang bighairi hisab, ya, tanpa dihisab. Tanpa dihisab masuk surga, tapi umatnya Nabi Muhammad hanya sedikit. Ada yang setelah dihisab, dulu ya catatan amalnya, oh ini tidak punya dosa syirik, amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, surga. Tapi lewat hisab dulu. Ada orang, oh ini tidak punya dosa syirik, tapi dosa yang lain banyak, amal solehnya sedikit. Oh, ke neraka dulu. Ke neraka dulu. Nanti di neraka beberapa tahun, berapa masa baru diangkat ke surga. Karena tidak punya dosa syirik. Tapi orang-orang yang punya dosa syirik, sebanyak apapun amalannya, dia ke neraka
sudah kekal di neraka. Sholat sebagus apapun, sebanyak apapun sholatnya, puasanya, meskipun dia haji, nek teksih ngelakoni kesyirikan, sholate, puasane, hajine, zikire, zakate, infake, muspro, mubah. Idza dakhala syirkun fil ibadah, apabila syirik itu masuk dalam ibadah, batalat ibadatuh, maka ibadahnya batal, pahala ibadahnya batal. Kama dakhalal hadas fi thaharah, batalnya seperti masuknya hadas pada thaharah. Wong wis bar wudu ngentut ya wudune batal. Wong ibadah salat ya salat, puasa ya puasa, wirid ya wirid, zikir ya zikir, haji ya haji, ya zakat ya infak, tapi masih syirik, maka pahala-pahala itu semuanya batal. Maka yang utama ini, maka di Muhammadiyah Pak, MADM itu di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama itu kan kalimatnya hidup manusia harus bertauhid. Dakwah Nabi yang pertama itu yang berantas kesyirikan. Dakwah Mbah Yai Madawan ini pertama yang berantas kesyirikan. Nyembah patung syirik, nyembah berhala syirik, nyembah wit gede syirik, percaya dukun syirik, percaya jimat syirik, percaya etung-etungan dina apik dina apes syirik. Iya. Wong kan mantu datang etung-etung wonten laire rebo manis, etung-etungan balungan pitu tekel papat, panggawe omah etung-etung dina, etung-etung dina, etung-etung weton, tibane apa detung Sri Lungguh dunya lara pati, Sri Lungguh dunya lara pati. Syirik. Syirik. Mboten ansang. Bulan surau oleh hajatan. Yo, pada wedi mantu bulan surau. Saya sering ngomong ke jamaah, Pak, nek mantu bulan surau. Lah apa? Akeh wong pada wedi hajatan bulan surau. Ngurip hajatan dhewekang. Langkah saingan. Itu di antara kesirikan-kesirikan yang berlaku di masyarakat. Maka itu harus ditinggalkan. Percuma sholat, mantu masih hitung-hitungan dina apes. Kayak aja dina Rebo, baik kemudian ninggal dina Rebo, dina apes. Angger sekeluarga sing ninggal anak wong pitu, kebetulan dinane beta kabeh, seminggu dina apes kabeh. Terus panggonan dina apa? Nah, hitung-hitungan primbon. Saya dulu hatam primbon. Tentang jumroh ada makna yang tebal ini saya hatam. Dulu saya ini mantan musyrik. Dulu saya pernah belajar ilmu-ilmu seperti itu. Alhamdulillah, sebelum kenal Muhammadiyah. Sebelum kenal Muhammadiyah itu saya biasa ilmu kebal, ilmu macam-macam. Primbon, hitung-hitungan apal tuh. Sering kita koni wong pandagang. Ya betul. Dulu saya sering bantu guru, tapi nggak praktek sendiri. Bantu guru saya. Nangan orang sakit, kurang telur sakit, saya bantu guru saya. Takoni wong pandagang, melayune maring ndi, bantu ngalor kayak gitu. Itu dulu tahun 99 saya kenal Muhammadiyah di Plompong. Kenal Muhammadiyah di Plompong, mulai ngaji akidah benar, baru di situ sadar oh ternyata selama ini saya salah. Ketika saya masuk Plompong, di kopiah saya itu di dalamnya masih ada jimatnya, jahit gitu.
Ya, dulu saya juga tukang bikin jimat raja ya. Didol selawewunan zaman Pak Harto selawewu duitnya gede. Ya, didol jimat ke raja. Nah, tamimah ya. Man alqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan jimat maka sungguh dia telah syirik. Dipasang di rumah jimat kitmir sehingga gambar pedang di sana ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus ada apa nama-nama sahabat, terus kitmir, di bawahnya ada tulisan biasanya. Barang siapa yang memasang ini di rumahnya maka rumahnya akan terhindar dari kebakaran, pencurian, bala dan lain sebagainya. Nah itu syirik. Kalau diyakini seperti itu syirik. Ya. Dukun, tukang ramal, tekak mawon nekani toh. Jenengan nekani dukun, takon maring dukun, percaya tuh sholatnya 40 dina 40 bengi sholat diterima. Ya Allah. Nah, maka kuncinya ini masuk surga itu adalah kuncinya tidak syirik. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah meskipun dia punya dosa zina? Iya, meskipun dia punya dosa zina, meskipun dia punya dosa mencuri, kalau dia tidak syirik dia masuk surga. Cuma masuk surganya kapan itu yang urusan lain nanti. Dosa zinanya dicuci dulu di neraka, dosa syiriknya dicuci dulu di neraka. Makna dari kalimat ini maksudnya adalah dosa-dosa selain syirik itu masih bisa bersih, masih bisa diampuni meskipun pelakunya sampai meninggal belum bertaubat. Wong duwe dosa zina sampai meninggal belum taubat, wong maling sampai meninggal belum taubat, ning akhirat disiksa neraka, tapi ada masanya sampai dosa ini habis. Tapi kalau dosa syirik ketika meninggal belum taubat itu sudah kekal di neraka. Dosa yang lain nanti bisa habis di neraka, setelah habis diangkat masuk surga. Maka segera bertobat. Ya, walaupun belum bertobat, tapi kalau syirik itu harus bertobat. Dalam riwayat Bukhari Muslim dikatakan wong sing paling akhir mlebu surga, kowe wong sing duwe iman, orang duwe dosa syirik, tapi orang duwe amalan. Orang duwe amalan, tapi orang syirik, terus iman, duwe iman. Itu pun prosesnya lama, kok paling akhir. Wis kanca-kancane sing bareng disiksa di neraka wis diangkat dijujuna maring surga. Lawas dhewek masih di neraka. Protes maring malaikat, malaikat nyung njaluk orang bener surga ora apa-apa, kanca-kancane yang kabeh mlebu surga. Nyung njaluk wis ning neraka njaluk ning pinggir. Jare malaikat, "Lah engko wis ditokoni pinggir njaluke sing mana-mana." Malaikat matur datang Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hamba-Mu ini dia minta ditempatkan dipindah ke pinggir." Pindahkan kata Allah, pindah di pinggir. Wis ning pinggir puluhan tahun, ratusan tahun, ning pinggir neraka, nggal dina nonton sedulure kancane tanggane ning surga. Protes maning maring malaikat, malaikat yang orang ke surga ora apa-apa lah, tapi sepisan-pisan lah dijak muter mana ke maring surga. Jare malaikat, "Allah mengko anggere kok wis dijak muter mana ora gelem balik meneh." Ora temenan malaikat, temenan. Ya hadis riwayat Bukhari, ming ora tak waca hadise, Pak. Oh bahasane yo. Matur malaikat datang Allah, "Ya Allah, hamba-Mu ini yang dipindahkan ke tepian neraka sudah lama dia minta diajak keliling." Diajak keliling akhirnya. Benar, setelah masuk surga iso diwarani pirang-pirang ora gelem balik. Ya, sampai kemudian Allah menetapkan, "Wahai malaikat, tinggalkan dia di dalam surga." Kowe wong sing paling akhir mlebu surga, yakni wong sing beriman, yakin percaya marang Allah, yakin percaya marang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang nglakoni syirik sekecil apapun, tapi ya orang duwe amalan, orang duwe ibadah, sehingga paling tapi orang dosa syirik sehingga dia masuk surga.